Banyak pelaku kekerasan seksual di Indonesia berasal dari lingkungan terdekat kita. Lantas, siapa yang harus kita percaya? Berdasarkan data, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak berusia di bawah 18 tahun di Indonesia mengalami peningkatan hingga mencapai angka 7.004 kasus pada tahun 2021. Mirisnya, banyak pelaku tindak kekerasan seksual berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti guru dan juga orang tua. Kurangnya edukasi seksual dan pemahaman mengenai hukum tindak kekerasan seksual menjadikan penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual. Di Indonesia sendiri, tindak kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dalam beberapa pasal. Pertama, pada pasal 411D dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kedua, dalam pasal 473 ayat 1 dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dan ketiga, pada pasal 473 ayat 4 di mana dihukum dengan maksimal 15 tahun penjara. Tetapi, dibandingkan dengan negara tetangga, hukum tindak kekerasan seksual di Indonesia masih belum responsif. Seperti pada Malaysia Penal Code yang mengatur bahwa pelaku tindak kekerasan seksual dihukum dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara berlaku hukuman cambuk. Dan begitu pula pada Singapore Penal Code yang mengatur bahwa hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual minimal 8 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dengan berlaku hukuman cambuk. Maka, jika saya menjadi seorang legislator, saya akan memaksimalkan 3 fungsi DPR RI. Pertama, melalui fungsi legislasi. Saya akan merevisi dan meninjau ulang kembali pasal 414 dan 473 dengan memberi tambahan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual di Indonesia. Yang kedua, saya akan menambahkan pasal 419 dengan memberi hukuman bagi tiap-tiap pihak yang mencoba untuk menutupi kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam suatu instansi atau lembaga. Dan saya akan bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenkumham dalam membentuk program gratis, Gerakan Remaja Anti Kekerasan Seksual, di mana program ini ditujukan bagi seluruh siswa-siswi di Indonesia dalam lingkup sekolah. Diharapkan program ini dapat mengurangi terjadinya tindak kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Kedua, melalui fungsi anggaran. Pertama, saya akan mengalokasikan dana APBN negara untuk kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan gratis. Yang kedua, saya akan memanfaatkan dana APBN negara untuk kebutuhan rehabilitasi korban kekerasan seksual. Dan yang ketiga, saya akan memberikan dana kepada Kominfo untuk pengembangan dan peluncuran aplikasi laman. Ketiga, melalui fungsi pengawasan. Pertama, saya akan melakukan pengawasan bersama Kemen PPPA terhadap kegiatan program gratis yang sedang dijalankan. Yang kedua, saya akan membuat aplikasi laman lapor aman sebagai sarana laporan dan pengawasan tindak kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Maka, sudah saatnya bagi kita, anak muda generasi penerus bangsa, untuk melek dan paham terhadap hukum yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, Muhammad Arafir Ramadan, Dapil 1 Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.